Shalom. Sungguh sebuah anugerah. Terima kasih buat my brother Koko, Pak Beni Kusbin. Ya, terima kasih buat undangannya. Dan terima kasih buat Pak Pendeta Robert Sukoi. Terima kasih Pak Rizal, Pendeta Rizal, dan semua hamba-hamba Tuhan. Saya tidak sebutkan satu persatu. Dan saya percaya malam hari ini adalah malam yang spesial buat setiap kita. Amin. Amin, saudara. Saya percaya ketika kita berkumpul, sesuatu sedang terjadi di kota kita, sedang terjadi di dalam hidup kita. Baik, firman Tuhan saya percepat sedikit. Mari lihat Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Sudah dapat semuanya? 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan sedang berbicara, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya yang ingin mengikut dia. Dan Tuhan sedang berbicara tentang penuaian. Kalau kita bicara tentang membajak, itu artinya bekerja di ladang Tuhan. Tapi saya ingin memperluas akses itu. Yaitu Tuhan sedang berbicara banyak dimensi di hidup kita yang perlu kita baca. Amin, saudara. Di bisnis saudara, saudara jadi berkat bagi banyak orang. Karena saudara adalah perwakilan kerajaan Allah. Saudara sedang membajak di sana. Amin. Di kantor saudara, di PNS, dimanapun saudara sebagai karyawan, walaupun mungkin jabatan saudara kecil, rendah seperti Yusuf awalnya. Tapi kalau saudara mengerti bahwa saudara membajak di sana, maka yang terjadi, Potifar diberkati oleh karena Yusuf. Saya berdoa, kalau saudara mengerti panggilan Tuhan di setiap kita, maka mimbar itu bukan hanya ketika ukuran yang kecil ini. Mimbar saudara dimanapun saudara berada. Amin. Itu mimbar saudara. Amin. Saudara di perusahaan itu mimbar saudara. Biarkan orang melihat nilai yang berbeda di dalam perusahaan saudara. Amin. Di dalam pekerjaan saudara. Saudara yang jadi PNS mungkin. Saudara sedang membajak di sana. Amin. Orang lain korupsi. Tapi saudara tidak korupsi. Kenapa? Karena saudara takut akan Tuhan. Dan saudara membajak di sana. Mari buka pikiran kita. Di dalam keluarga saudara. Tuhan menempatkan saudara untuk membajak bagi istri, suami, anak-anak, orang tua Anda, dimanapun, keluarga besar saudara. Saya agak sedikit heran ketika orang rajin beribadah, tapi dengan saudaranya bertengkar. Ketika orang rajin beribadah, tapi nggak bisa jadi berkat buat dalam keluarganya. Tapi di sini tidak ada. Di kota Makassar semua baik. Itu di luar sana, jauh. Saudara, minimal saudara jangan anti dengan saya. Tapi ini terjadi saudara, di mana-mana itu yang terjadi. Oleh sebab itu dikatakan seorang yang membajak sawahnya tidak boleh menoleh ke belakang. Kata bahasa Inggris, istilah dalam menoleh ke belakang, itu bukan menoleh begini, saudara. Tidak. Istilahnya adalah black slide. Apa itu black slide? Black slide itu adalah dosa yang dimana orang lakukan padahal dia sudah kenal Yesus, sudah lahir baru. Jadi yang dimaksud black slide itu menoleh ke belakang. Mereka orang ini kembali
kepada kehidupannya, dosanya yang lama. Oleh sebab itu Tuhan bicara kepada Petrus, "Hai Simon, 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 3 kali engkau akan menyangkal aku." Simon artinya bulu. Bulu itu mudah diombang-ambingkan keadaan. Padahal Tuhan sudah mengubah namanya jadi Petrus batu karang. Tapi kenapa Tuhan berkata, "Hai Simon, hai bulu, saudara harus berhati-hati di dalam pengiringan, di dalam kita membajak, di dalam kita bekerja buat Tuhan. Jangan sampai kembali ke kehidupan yang lama." Hasil survei di banyak tempat, hasil survei kekristenan menuliskan orang yang awalnya melayani dan bisa sampai akhir melayani itu hanya 30%, 20, 30%, 70%, 80% itu tidak bisa sampai akhir. Dan saya temukan itu karena black slide itu. Dan waktu mereka membajak, mereka kembali menoleh ke belakang, kembali ke kehidupan yang lama. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Apa sih penyebabnya? Bagaimana supaya saya tidak menoleh ke belakang? Kenapa Yesus berkata, orang yang membajak tidak boleh menoleh ke belakang? Saudara, karena yang bukan yang awal yang menentukan, tetapi yang akhir. Tanamkan ke diri saudara, bahwa kalau hari ini saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, tulus takut akan Tuhan, jagalah itu. Sebab yang akhir yang menentukan. Kalau hari ini kau berapi-api, jagalah api itu. Jagalah untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Takut akan Tuhan, itu harus jadi fondasi dalam hidup saudara. Untuk saudara tidak menoleh ke belakang. Saya beri sebuah contoh, yaitu kehidupan Demas. Demas ini seorang sangat dekat dengan Rasul Petrus. Kemana-mana dibawa oleh Rasul Petrus. Terkenal. Yang berikutnya adalah dia juga dikenal dekat dengan Rasul Paulus. Kurang apa coba? Tetapi di 2 Timotius 4 ayat 10. Mari lihat 2 Timotius 4 ayat 10. Ada satu orang yang bisa bantu saya? Saya agak coba. 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia. Tistus ke Dalmatia. Saudara, cinta akan Tuhan bisa diganti oleh Demas dengan cinta akan dunia. Jadi satu pesan Tuhan adalah buat para pembajak saudara. Saatnya untuk saudara jangan pernah cinta akan dunia. Seberapapun menariknya. Jangan pernah tujukan apapun pencapaian saudara dengan nilai-nilai dunia. Pengikutan saudara kepada Tuhan, jangan pernah taruh itu. Karena tiba-tiba bisa menjadi cinta akan dunia. Saya dulu, ya kota kita Makassar, mungkin sebagian besar saudara tahu, saya anaknya Pak John C.
Papa saya seorang gembala. Saya bicara tentang diri saya, bukan saudara. Saya pernah terhilang karena saya berpikir bahwa prestasi di dalam kekristenan adalah memiliki sejumlah kekayaan. Hari itu tahun 90-an, pabrik terbesar, ekspor terbanyak di kota Makassar. Tapi di dalam tahun 2000 habis semuanya. Dan saya berkata, Tuhan kenapa? Dan Tuhan kasih saya ayat ini. Demas mencintai dunia. Iblis menarik pelan-pelan. Saudara, dia mengubah motivasi dari yang murni menjadi ditambahkan yang lain. Oh, saya akan mau melayani Tuhan, sebab Tuhan akan pakai saya. Saya akan mau ini bisnis, Tuhan akan memberkatiku dengan sangat banyak. Sehingga ketika tujuannya berkat, tiba-tiba apapun caranya, pelan-pelan asalkan mendapat berkat. Saudara, cinta akan dunia tiba-tiba masuk. Cinta akan Tuhan digantikan. Sampai 2 tahun Tuhan harus membentuk saya. Dari awal saya berdoa, Tuhan tolong please. Sampai akhirnya saya tidak lagi minta apapun. Dan saya ucapkan Habakuk, sekalipun bunga zaitun tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, aku tetap menyembah Engkau. Sejak itu saya tidak pernah lagi meminta sampai hari ini kecuali Tuhan suruh. Kenapa? Karena cinta akan dunia tiba-tiba bisa masuk, saudara. Dua Petrus pasal yang kedua ayat 21. Perlu 2 tahun. Tapi ketika Tuhan buat sebuah terobosan, hanya waktu 6 bulan. Waktu dia temukan hati kita sudah nempel kepada dia. Hanya waktu 6 bulan Tuhan pulihkan dari hutang yang miliaran, 3 miliar lebih. Buat saya itu sangat besar saat itu tahun 2000. Saya bahkan tidak berpikir berapa tahun akannya. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Yang dia inginkan adalah hatimu. Kalau hari ini Tuhan belum memberi Anda berkat dalam arti keuangan, mari koreksi hati saudara. Kalau Tuhan belum memulihkan ekonomimu, jangan marah dengan Tuhan. Mungkin motivasi saudara. Kalau Tuhan belum memberi kepercayaan, Anda mungkin berkata, wah saya pengen seperti Pak Beni. Wah begitu diberkati. Saudara. Tapi untuk menanggung sebuah tanggung jawab berkat, kalau itu tidak mudah, saudara. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa salah. Oleh sebab itu, jangan inginkan berkatnya. Inginkan Tuhan. Latih diri saudara untuk murni, tulus, sungguh-sungguh mencintai Tuhan tanpa syarat. Kalau Tuhan tidak memberkatiku, kalau Tuhan tidak menjawab doaku, apakah aku tetap melayani Tuhan? Apakah aku tetap menyembah Dia? Karena syarat untuk orang membajak dibutuhkan untuk ketulusan, kemurnian hati waktu saudara membajak. Saya selalu tanyakan kepada orang-orang yang mendekat ke saya, apa alasanmu dekat kepada saya?
alasanmu? Demikian Tuhan tanya kepada kita, apa alasan kita mendekat kepada Tuhan? Karena itu, ketika itu salah alasannya, itu membuat orang menoleh ke belakang. Dan dia melihat kehidupan yang lama. Kenapa? Karena ada satu titik kemudian dia bisa kecewa dengan keadaan. Kecewa dengan manusia. Tujuannya apa? Untuk supaya saudara mengandalkan Tuhan. Tanpa sadar saya kecewa dengan papa saya. Papa saya sangat baik, saya yang tidak baik. Kenapa? Karena ada motivasi yang lain. Ketika saya mendukung papa saya, pelayanannya. Dan itu yang Tuhan ingin murnikan. 2 Petrus 2 ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mereka mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bahkan firman Tuhan memberi warning. Artinya saya beri sebuah tagline, Tuhan membenci black slide. Tuhan tidak ingin anak-anaknya kembali ke dosa yang lama. Kembali ke masa lalunya. Kembali kepada kehidupan yang lama. Sehingga Tuhan berkata lebih baik jangan mereka mengenal kebenaran. Jadi tanamkan di diri saudara dan saya. Ketika Anda duduk dan saya, naikkan imanmu, komitmen saudara. Aku mau datang pada Tuhan bukan lagi untuk hal-hal yang lain. Tapi aku mau karena Tuhan. Amin. Amin saudara. Seringkali kalau saya buat KKR di mana-mana saudara. Saudara pasti tahu. Saya seringkali buat ada door prize. Tiba-tiba Tuhan berkata di tahun berapa? 2 tahun yang lalu. Stop, jangan kasih door prize. Saya kaget. Ganti dengan puasa. Engkau dan semua tim. Firmanku cukup untuk menarik orang. Bukan karena door prize. Saya gemetar saudara. Tapi puji Tuhan. Tuhan menggantikan dengan rohnya yang bekerja. Sehingga lebih dari door prize. Orang-orang disembuhkan, orang-orang dipulihkan, orang-orang dibangkitkan. Tapi kita harus menanam lutut kita. Nangis teriak ke Tuhan. Minta rema firman Tuhan yang tepat. Hanya Dia yang bisa menjawab. Hanya Dia yang bisa mengubah. Hanya Dia yang bisa membuat terobosan. Firman Tuhan, kalau begitu pertanyaannya, Pak, bagaimana agar supaya kami tidak black slide, tidak melihat ke belakang, tidak mundur, tidak kembali kepada dosa yang lama? Bagaimana caranya? Mari lihat di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 35 sampai 39. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ayat 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang supaya akan ada tanpa penangguhan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Saudara, saya bagi ada 4 poin penting. Firman Tuhan ini mengajar kita bagaimana agar supaya
kita tidak menoleh ke belakang. Kita tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Yang pertama di ayat 35. Janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Yang pertama, jangan lepaskan iman saudara, karena besar upah yang menantinya. Maksudnya bagaimana, Pak? Saudara lihat air mineral ini, kalau ini masih penuh, saya mau jual 500.000, ada yang mau? Gak ada. Kenapa? Mahal. Saya kasih 3 lagi. Tambah 2 lagi yang ini. 500.000. Ada yang mau beli? Bapak mau beli? Pak Hendrik? Pak Anton mau beli? Mahal. Tapi kalau saya beritahu 500.000, saya mau jual ruko saya, ada yang mau beli? Semua angkat tangan. Kenapa? Murah. Jadi jangan lihat 500.000. Firman Tuhan berkata, sebab upah yang menanti itu sangat besar. Firman Tuhan yang lain berkata begini, penderitaan yang ringan sekarang ini tidak seberapa dibanding kemuliaan Tuhan yang besar. Amin. Jadi jangan lihat penderitaannya, jangan lihat harga yang dibayar. Oh, Pak, berat sekali masalah saya. Oh, Bapak tidak tahu saja, masalah saya berat sekali. Tetapi saudara, jagalah iman kepercayaanmu. Jangan noleh ke belakang. Lihatlah apa? Janji Tuhan. Ingatlah akan kemuliaan Tuhan yang Tuhan janjikan. Yang begitu luar biasa. Sehingga saudara tidak akan menoleh ke belakang. Amin. Amin. Sehingga saudara menjaga imanmu. Berapapun harga yang saudara bayar, melayani Tuhan, berdoa siang dan malam, tidak ada orang yang melihat. Saudara mungkin menjadi pendoa syafaat. Saudara belum melihat hasil daripada doa, lakukan itu. Saudara mungkin sebagai pelayan Tuhan, gembala sidang, saudara sudah bertahun-tahun, tapi kok masih 10 keluarga, masih 5 keluarga, bahkan keluar masuk. Saudara tetaplah percaya dan tekun di dalam pelayanan. Saudara mungkin ada di PNS, di sana, dan engkau bekerja, tapi belum menghasilkan, bahkan dibenci oleh orang-orang karena engkau tidak mau korupsi. Tetaplah percaya, karena apa? Saudara sedang membajak. Jangan menoleh. Kalau begitu lebih enaklah seperti orang dunia. Aduh, saya berhenti aja deh melayani. Sudah saya tinggalkan, tutup aja gereja, pergi kerja saja. Saudara, jangan menoleh ke belakang. Black slide. Jangan kembali kepada dosamu yang lama. Yudas itu menoleh ke belakang. Masa ruang tunggu, waiting room, itu adalah masa yang paling krusial antara engkau dan Tuhan. Tapi di ruang tunggu, menunggu jawaban Tuhan, menunggu sebuah terobosan, menunggu dalam banyak hal. Saudara menunggu mujizat Tuhan bagi dirimu, bagi anakmu, bagi keuangan, bagi keluarga saudara, bagi pernikahan saudara, bagi suami saudara, bagi apapun penyakit saudara. Di ruang tunggu itu adalah masa di mana orang kadang menyerah dan dia kembali ke kehidupan yang lama. Tapi orang yang mengerti, mengenal Tuhan dengan benar, di ruang tunggu adalah masa sementara yang dimana Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk sebuah tugas, untuk sebuah terobosan yang lebih besar, untuk sebuah janji Tuhan yang lebih besar.
Saudara mesti dibentuk di ruang tunggu itu. Kalau semuanya serba mudah, saudara tidak akan jadi apa-apa. Kalau gembala saudara, pemimpin saudara, diizinkan Tuhan membentukmu, jangan lari. Jangan menyerah berkata, wah sudahlah saya pengen menyerah. Tidak saudara. Engkau justru harus menunjukkan makin sungguh-sungguh. Makin mencari Tuhan. Makin tulus, makin murni. Karena karakter itu punya nilai yang mahal. Dan itu hanya dibentuk di ruang tunggu. Sesuatu yang instan, yang mudah, tidak akan pernah bisa membentuk karakter seseorang. Jadi mari, kalau saudara ada sekarang ini sedang menantikan janji Tuhan, mari tetap percaya dan kau berkata, Tuhan, aku bersyukur sebab janjimu ya dan amin. Aku bersyukur engkau akan mengubah anakku. Mungkin beberapa gembala berkata, aduh anakku bikin malu sekali. Seperti saya saudara dulu. Bapak saya punya anak paling nakal. Namanya Hendrik. Yaitu saya sekarang ini. Satu Makassar tahu Hendrik itu paling nakal. Kalau orang baru pulang datang berdoa. Ada pendoa yang dekat mami saya, yang bersama-sama mami saya. Saya selalu menghindar. Tapi ada pendoa yang mendekati saya dan berkata, Tuhan mengasihimu Hendrik. Ada saudaranya Ibu Emi yang sudah almarhum. Itu, Tuhan mengasihimu Hendrik. Saya berkata, aduh. Belum lagi hari Minggu ada hamba Tuhan yang bilang begini. Salah satu pelayan dia berkata begini. Saya mimpi Pak Hendrik itu kok jadi hamba Tuhan. Saya bilang, Pak. Jangan lagi sebut yang begitu ya. Saya tidak mau. Tapi saya mau bilang gini. Ada mama saya dan papa saya yang tidak pernah menyerah. Amen. Dia sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup membangkitkan yang mati menjadi yang hidup. Amen. Dia sanggup memakai yang tidak bisa dipakai. Sebab dia Tuhan adalah penjunan hidup saya dan saudara dan keluargamu. Jangan pernah berhenti berharap dan menggantungkan harapan saudara dan terus belajar dengan Tuhan. Poin yang berikutnya, ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang kedua, poin yang kedua. Kamu memerlukan ketekunan. Seseorang yang dipakai Tuhan tidak pernah dengan cepat. Hari-hari ini ada orang yang bertanya pada saya, Pak, bagaimana caranya buat KKR di lapangan? Tapi saya ingin cerita satu hal. Awalnya 15 tahun saya kerjakan. Doa, naik ke atas gunung. Bawa genset, bawa alat musik, bawa slide. Buat KKR di tempat-tempat yang tidak ada orang Kristen. Jalan kaki. Naik mobil, sudah mentok, naik motor. Sudah mentok, naik kuda. Sudah mentok, jalan kaki dari jam 4 pagi. Sampai tiba di sana jam 5 sore. Saudara, untuk sampai ke satu tempat. Berapa orang Kristen? Cuma ada satu keluarga. Pergi penginjilan 20 hari, 14 hari, kadang-kadang telepon tidak masuk. Tidak ada. Dan buat kita yang dulu bisnismen, itu problem, saudara. Jadi dari desa, gunung di sana. Kadang-kadang ada pelayanan kita sudah buat ya dari bambu.
saudara, uang saya tidak begitu banyak, jadi saya pakai bambu, bawa terpalnya, sudah bawa memang terpalnya, pakai saudara terpal. Hujan deras, sudah berdoa Tuhan tidak turun hujan deras, lapangannya besar, yang datang 100 orang. Kita mengalami itu. Tapi apakah kau mau bertekun? Waktu melayani Tuhan, ada waktunya ada masalah. Tapi Tuhan berkata, memerlukan ketekunan untuk seseorang dipakai oleh Tuhan. Ketekunan itu saudara, ketika dibentuk, saudara berdiri di atas batu karang. Saudara berdiri di atas janji Tuhan. Keadaan mungkin mustahil. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada pengharapan sepertinya. Sepertinya pintu semua tertutup. Pilihlah untuk lebih bertekun. Di saat situasimu tidak mengenakan. Di saat iblis berkata menyerah saja. Pilihlah untuk tidak menyerah. Di saat keadaan yang sepertinya tidak bisa lagi ada jalan keluar. Pilihlah untuk tetap percaya. Dan selama saya mengiring Tuhan, asalkan saudara benar-benar cari Tuhan, saya melihat selalu ada terobosan, selalu ada kemenangan, selalu ada berkat di ujungnya. Saudara, latih diri saudara. Bisakah di saat seperti itu Injil yang murni diberitakan? Hanya ketika saudara hatimu tidak kecewa. Amin. Makanya perlu untuk tulus takut akan Tuhan. Perlu sekali saudara. Next berikutnya. Jadi yang pertama, jangan lepaskan kepercayaanmu. Yang kedua, ketekunan, memerlukan ketekunan. Kita semua memerlukan ketekunan. Ayat yang ketiga, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan ia akan datang, sudah akan ada dan tanpa menangguhkan kedatangannya. Ada yang bertanya, Pak maksudnya apa? Kok sampai sekarang Tuhan belum datang, tapi ayat ini bilang tinggal sedikit waktu lagi. Pertama, waktu Tuhan dan waktu kita berbeda. Maksudnya adalah seperti ini saudara. Kalau saudara membajak, supaya saudara tidak kembali ke belakang, jangan pernah berpikir lamanya. Pikirkan tinggal sedikit waktu lagi. Lakukan untuk Tuhan. Karena kita di dunia hanya sementara. Sedikit waktu saudara. Jadi ketika saudara ingin menyerah dalam keadaanmu, pilihlah untuk berkata, tinggal sedikit waktu lagi. Aku hanya sementara di bumi ini. Dan aku mau menyelesaikan pertandingan sampai akhir. Sangat sedikit waktu lagi. Mari lakukan yang terbaik. Kalau saudara tahu tinggal sedikit waktu lagi. Mari berikan yang terbaik. Berikan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Pelayanan kita yang terbaik. Saya diberkati dengan teladan Pak Beni saudara. Sebagai pemimpin bisa singers, WL, saudara, memberikan teladan buat saudara. Dia ingin memberi yang terbaik. Kalau saudara lihat dia hambanya memuji Tuhan, saya tidak memuji hambanya, tapi saya dekat, jadi saya tahu dia sungguh-sungguh. Dimanapun pergi ke gereja kami juga khotbah begitu juga. Tidak ada lihat di mana-mana. Saudara-saudara pergi yang lain, dia seperti itu. Saya baru sekarang ini lagi dipanggil khotbah di mana-mana. Orang-orang bertanya, Pak, ibadah kami jam 9, khotbahnya jam setengah 10. Bapak mau datang jam berapa? Saya datang waktu ibadah sebelum jam 9. Pak, biasanya yang khotbah itu
Datangnya jam 9.30 mau khotbah. Saya bilang tidak, saya beribadah pada Tuhan. Dan saya perlu menyembah Tuhanku sampai akhir, sampai saya mendapat doa berkat. Saudara, Bapak nggak capek 5 kali ibadah? Ada yang lain, Bapak nggak capek 6 kali ibadah? Buat itu tidak. Ibadah itu kesukaanku. Amin. Kalau saudara benar-benar merasakan ibadah yang sesungguhnya, pulang dari sini kau tidak capek. Kau selalu disegarkan. Saya mengalami setiap kali beribadah, setiap kali ini seperti itu, saudara. Lakukan yang terbaik karena sedikit waktu lagi. Sebagian besar sudah umurnya 50 ke atas, 40 ke atas. Berapa banyak lagi waktu ke depan? Sedikit dibanding dengan waktu yang kita sudah lewati. Sedikit waktu lagi. Saya mengajak kita untuk kita lebih serius, lebih bertekun dengan Tuhan, lebih serius melayani Tuhan. Yang keempat, di ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saudara, jangan pernah undur dari Tuhan. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah kembali ke masa lalu saudara. Jangan karena ekonomi, jangan karena pekerjaan, jangan karena apa. Tuhan tidak pernah melarang untuk saudara punya bisnis sambil melayani. Seperti saya dan Pak Beni. Saya ngomongin begini, saudara. Yang membatasi saudara, pikiran saudara saja. Tapi kalau saudara memilih untuk full time, gak apa-apa lakukan. Tapi jangan meninggalkan. Kalau Anda mau kerjakan dua-duanya, yang penting adalah untuk Tuhan. Tapi kalau Anda memilih full time, Anda harus bersyukur dengan berapapun yang Tuhan berikan. Itu pilihan. Itu pilihan, saudara. Hiduplah oleh iman. Karena itu yang membuat saya dan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Jadi 4 hal ini saya berdoa supaya agar tidak ada black slide di hidup saudara. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Lihat mahkota, lihat upah yang besar menanti. Penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Yang kedua, memerlukan ketekunan. Yang ketiga, sangat sedikit waktu lagi. Saudara, yang keempat, hiduplah dengan iman. Saya jemput kita bangkit berdiri.